Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mang C, BC dimanapun berada ya. Ketemu lagi bareng kita di Halo Palembang bersama aku Mang C Pascal. Dan juga aku BC Richa Aziz untuk edisi hari ini Jumat 25 April tahun 2025. Apa dia kabarnya pemirsa di rumah? Senangnya cak biasa kami nak ngenjok ke segala macam informasi mengenai seputaran Sumatera Selatan maupun juga untuk kota Palembang. Betul. Ya. Nah kalau misalnya biasanya kita ngebahas makanan segala macam. Ini kalau Cek Rica tadi sempat ngecek-ngecek dan juga yang dari tahun lalu mah itu Palembang nih kan umurnya lah tua nih Betul. ya, iyo. Di tahun lalu itu 1341, tahun ini lah nak masuk 1342, seribuan tahun, 1300 tahun. Artinya udah banyak, udah lama ya. Betul, banyak juga misalnya kayak budaya-budayanya. Benar, warisan budaya, makanan, pakaian segala macam. Memang Palembang ini kota tua. Kota ya kan? tua. Pacak kita jengok juga dari segala macam bangunannya. Betul. Masih banyak lian rumah-rumah, terus kemudian cara bebaso pun. Betul. Kalau Mang Cek Bice itu galak main ke daerah Suro, ya mungkin ya, atau mungkin daerah-daerah Kertapati lah ya. Itu masih kental nian bakso Palembangnya Bener nih ya. Nah hari ini bukan cuma informasi yang nak kita bagi ke pemirsa, tapi kita juga nak belajar nih pemirsa mengenai bakso kita dewek. Karena jangan sampai Cek Pascal bakso kita ini tergerus oleh zaman. Iya, terkikis ya Cek. Betul. Iya, Karena anak zaman muda zaman sekarang kan banyakan ngomong literally witchy. Nah, budak jaksel. Iya lagi. Masih balik Cak yang minggu lalu. Tapi memang ya Cek, kalau misalnya kita ngomong karena misalnya kayak modernisasi ya, itu kan memang kalau bahasa hukumnya tuh apa yang seharusnya belum tentu senyatanya. Nah itu. Alang ke indinya bahasa itu masih ya lagi ya. Iya itu dia. Untuk itulah pemirsa kita langsung becaknya. Nah berkenalan dengan dua narasumber kita yang istimewa pagi ini karena merupakan sesepuh. Untuk urusan berbahasa Palembang pemirsa. Nah langsung ketawa. Oke, langsung kita kenali BC. Boleh silakan Cek Pascal. Ini yang pertama ada Mang Amin ya. Sebagai tokoh adat dan budaya Palembang. Betul. Nama lengkapnya yaitu RM Ali Hanafiah, tapi panggilan sayangnya Mang Amin. Mang Amin. Pagi Mang Amin. Nah selanjutnya ada Dr. Andes Kiagus ya, Edi Arfai MSI, yaitu tim penulis Baso Mulok Palembang dan tim editor terjemahan Al-Quran Baso Palembang. Panggilan sayangnya Cek Edi pemirsa. Cek Edi. Mirip dengan punya kami, ada juga kami Cek Edi, tapi gak lapok gerbek dia. Gerbek. Iya benar. Oke, apa dia kabar Cek Edi sama Mang Amin pagi ini? Alhamdulillah benar-benar baik. Oke. Nah, untuk kita jengok kostumnya dewek itu lah sudah beda. Bagus ya. Kita berdua kan modern nih pemirsa. Nah, dari tanjaknya belain. Nah, itu nah Mang Amin maupun Cek Edi dewek. Boleh mungkin kita sedikit ngobrol be yang ditanjak ini apa dia Mang Amin? Berapa harga boleh lagi outfit gitu ya? Berapa harga? Oh, bukan dong. Langsung ngecek harga. Apa ini Mang yang dipakai hari ini nih? Jadi tanjak itu jadi kalau di Jingok ini, ngapa kami pakai tanjak batik? Memang tanjak itu awal-awalnya dulu tanjak batik. Ya. Lalu budaya itu dewek berkembang. Tanjak batik itu dewek di Palembang, tanjak itu dewek ada 3 macam. Ada tanjak Belamumbang, ada tanjak Kepudang, dan ada tanjak Meler. Jadi daerah-daerah Melayu itu hampir seluruhnya tanjaknya batik. Seperti Padang misalnya, Riau dan lain sebagainya. Lalu berkembang misalnya tanjak itu dibuat dari songket dan seterusnya. Lalu berkembang lagi misalnya bentuknya tergantung dari siapa misalnya yang buatnya. Awal-awalnya tanjak ini tidak diperkenankan uang luar untuk makainya. Oh, cuma yang sudah ada ini ya. Bukan, hanya untuk bangsawan lingkup, ya. Untuk lingkup kesultanan. Karena itu baik. tanjak itu pelengkap pakaian kebesaran kesultanan. Iya. Wong biasa tidak boleh. Tidak boleh. Boleh berarti kita zaman dulu. Dulunya rakyat ya. jelata ini ya. Dulunya. Jadi dalam perkembangannya itu tadi menurut para ahli bahwa budaya itu berkembang di mana budaya itu berada. Kesonya tuh itu. Keso itu apa Cek? Jujur aku tidak tahu Cek. Itu Mang. Apa dia keso tuh Mang? Keso itu cerita. Oh kisah. Oke. Tapi memang mohon dimaafkan nih bapak-bapak. Karena secara kami ini apa sih namanya tidak terlalu awam lah istilahnya kan. Bakso Palembang yang benar-benar ini ya. Yang benar-benar bakso Palembang banget. Nah kita nak mulai agak menelisik bakso Palembang yang sekarang lagi digalak ke untuk dibudayak lagi Cak Nyomang ya, sama Cek Edi ya. Nah untuk Cek Edi dewek nih, Cek Edi dewek merupakan tim penulis Mulok Bakso Palembang. Tugasnya dewek tuh apa? Ya, baik
Cek Rika sama Mang Mang Pascal. Cek Aspiskal. Jadi kulo niki salah sios tim nyusun buku muatan lokal Baso Palembang. Jadi buku mulok Baso Palembang itu disusun oleh tim di mana diketuai oleh Profesor Dr. Hajah Judia MAG, dekan psikolog. Kemudian kulo, kemudian yang ketiga Dr. Anda Hajah Khoiria MHum. Kemudian sios lagi Dr. Andes Kemas Haji Andi Saripudin MHum. Dan yang berikutnya Sampun Padem sudah meninggal. Oh, Sampun Namanya Padem. Raden Ajis Hon atau sering dikelapkan dengan Mang On. Nama niki diwakili oleh anaknya yang namanya Maman. Nah, jadi kami wong limo niki lah, kami wong limo inilah yang namel ke nulis buku Baso Palembang muatan lokal yang sekarang dades dijadikan muatan lokal piranti SD dan SMP. Jumlah buku itu, maksudnya jadi titik kalau bahasa Nggak apa-apa. Boleh dia banget, menarik. Bang. Iya, benar. Buku niku dadasnya wenten 7. Wenten Ada 7. Ada 7. Jadi aku Oke. pakai translate ya gitu. Oke, boleh. Wenten 7. Kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. SD. Kemudian kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Nah, ini kalau baktosios aku bawa sikok contohnya. Nah, ini buku salah sios buku yang kami Ini tulis. sudah masuk di sekolah-sekolah ya Pak ya? Alhamdulillah. Jadi kulo ngucap ngesungget kata terima kasih sami Pak Wali Kota kita Bapak Haji Ratu Dewa yang sampun metu ke perwali peraturan wali kota niku nomor 39 tahun 2023. Senantu tempo hari yang disahkan pada tanggal 18 Desember 2023. Sehingga buku niki didadaskan mata pelajaran muatan lokal piranti sekolah SD dan SMP yang wenten yang ada di kota Palembang Anget. Alhamdulillah buku niku sampun digunakan, sampun dipakai oleh sedanten siswa-siswi yang wenten di kota Palembang niki. Nah, alhamdulillah. Namun untuk yang swasta mungkin belum sepenuhnya disungkan buku niku untuk khusus untuk yang SD SMP Dumin niku. Mungkin keterbatasan anggaran dan lain sebagainya. Niku. Oke, kurang lebih cak itu ya ininya. Jujur Cek, walaupun kita agak asing sama yang diomongin Bapak tadi ada bahasa-bahasa itu, tapi agak ngerti juga sebenarnya yang diomongin ini. Karena masih nyerempet dengan bahasa kita hari-hari. Betul. Oke. Nah, untuk akar bahasa dewek, mungkin kan kalau pemirsa yang memang tidak terlalu aware lah, maksudnya tidak terlalu yang menelisik banget nih, Mang, sama Cek Edi. Ini nak tahu kira-kira akar bahasa Palembang ini apa? Karena pas kita dengar tadi ada pecak-pecak campuran Melayunya, ada pecak-pecak campuran Jawanya. Boleh mungkin dijelasi asal muasal bahasa Palembang itu dari mana? Bahasa Palembang niku menurut William Marsan itu pada abad yang ke-14 pernah meneliti tentang keberadaan bahasa Palembang niku. Jadi bahasa Palembang itu menurut peneliti dari Inggris itu wenten ada dua ya, wenten ada ya. Satu bahasa Palembang yang digunakan bahasa halus atau garis miring bahasa kerajaan. Makanya yang Palembang dulu galak ngatakan pakai bahasa kerajaan. Wah iya, itu kan. benar ya bahasa Ay, kau tuh tidak ngerti aku bahasa kerajaan ya kan. Nah, padahal itu adalah bahasa halus, gitu kan. Yang kedua adalah bahasa sari-sari. Nah, yang ketiga itu bahasa Indonesia, itu kan. Jadi dua macam itu. Jadi ada bahasa halus, ada bahasa sari-sari. Itu kan. Nah, lalu ngapa hal ini terjadi? Karena sifat bahasa ini saling mempengaruhi. Waktu itu kan ada beberapa kerajaan yang ada di kota Palembang ini. Ada kerajaan Demak ya, ada kerajaan Demak salah satunya. Jadi mereka tuh ada sedikit banyak ada pengaruh karena sifat bahasa itu saling pengaruhi. Jadi ada kemiripan dengan bahasa Jawa. Padahal sebenarnya beda.
kalau boten misalnya, ndak katik dalam bahasa Palembang ndak katik boten. Itu salah satu contoh ya. Jadi bisa dikembangkan untuk yang contoh yang lainnya. Jadi ada kemiripan gitu ya. Nah, mungkin itu dulu. Oke. Tapi memang ini Mang sama Cek juga ya, dengan adonyo ya modernisasi tadi, globalisasi. Nah ada juga misalnya kayak pengaruh-pengaruh bahasa nasional itu ya. Betul. Nah itu Cak Mano Cek, untuk bahasa Palembang sendiri, apakah memang berpengaruh itu dengan adanya bahasa-bahasa nasional dan lain-lain itu? Ya. Penyerapan lah mungkin ya kurang lebih. Sifat bahasa itu kan saling melengkapi. Karena bahasa Indonesia itu kan tidak ada selamanya diambil dari bahasa Palembang asli, jumlahnya kan terbatas, itu kan. Jadi bahasa Indonesia itu kan sumbernya ada dari bahasa Inggris, ada dari bahasa Belanda, ada dari bahasa Arab, itu kan. Nah, ada juga dari bahasa Palembang, bahasa Indonesia diangkat, ya, kemudian diseminarkan dan lain sebagainya, ditetapkan. Misalnya kata mantan itu kan salah contoh yang populer di kita, kata mantan itu kan bahasa daerah kita kan, dipopulerkan. Mudik, itu kata mudik kan. Dulu kan tak kata mudik kan. Nah, mudik untuk menggantikan kata pulang kampung tadi gitu kan. Jadi sifat bahasa itu adalah kesepakatan saling mempengaruhi. Jadi potensi bahasa daerah ini sangat mendukung untuk keberadaan bahasa Indonesia atau bahasa nasional. Jadi prinsipnya bahasa nasional nomor 1, bahasa Palembang kita lestarikan, bahasa Inggris dikuasai, itu kan? Bahasa nasional, jadi 3 macam itu kan, bahasa Indonesia harga mati itu, udah bisa kita bahasa ibu itu kan, bahasa daerah kita lestarikan, gitu kan, karena budaya kita. Nah, kemudian bahasa Inggris jangan ditinggalkan, dikuasai. Karena itulah yang bahasa Indonesia untuk internasional. Internasional. Oke. Kita nak beralih ke Mang Amin nih, pemirsa. Cek Rica sudah dari semalam apa tidak tenang tidurnya nak ngewawancara Mang Amin. Karena dulu Cek Rica yang diwawancara sama Mang Amin, pemirsa. Balas dendam dia. Bener itu. Nah, Mang Amin sebagai tokoh adat dan budaya Palembang, tentunya kan pasti Mang Amin punya data ya ibaratnya. Aduh, berapa banyak nih uang di Palembang yang tersisa nih, yang make bahasa Palembang bingen ya, bahasa kerajaan tadi tuh. Nah, apakah itu yang menjadi awalan bahasa Palembang ini harus kita lestarikan lagi, atau memang ini merupakan program yang memang dari dulu yang pengen banget dilakukan oleh tokoh-tokoh adat dan budaya Palembang? Baik. Jadi Mak, ini apa yang kita nikmati hari ini, apa yang kita misalnya peroleh hari ini misalnya, itu tidak terlepas dari sejarah panjang kota Palembang Debek. Betul kata Rica tadi bahwa Palembang itu Debek insya Allah tahun ini akan berusia 1342 tahun. Artinya itu perjalanan panjang itu diawali dengan munculnya kerajaan Sriwijaya, kemudian adanya kerajaan Palembang yang mulai membangun satu keraton yang namanya Keraton Kutogawang. Kemudian dari situ perjalanan sejarahnya munculnya Kesultanan Palembang Darussalam di 1659 itu. Kemudian, nah dari perjalanan panjang ini tentunya misalnya ada tinggalan-tinggalan budaya. Apakah budaya itu misalnya busana, apakah budaya itu misalnya coro makan, apakah bangunan-bangunan, dan salah sikoknya adalah bakso. Bakso ini awalnya bakso ini cuman digunakan oleh wong-wong di keraton be. Jadi bakso ini tidak metu. Jadi apa yang kita nikmati sehari ini itu segalanya itu adanya di jero keraton. Lalu misalnya ketika 1821 itu Palembang Sultannya kalah perang dengan tipu muslihat Belanda, itu apa yang tadinya dipertahankan di jero keraton itu perlahan tapi pasti dia mulai metu. Termasuk bahasa. Nah, jadi di abad ke-16 awal itu hadirnya priai-priai dari Demak sebagai penguasa Palembang yang mendirikan keraton Kutogawang tadi. Ini Demak itu, bukankah Demak itu ada di Jawa? Betul. Betul ya? Benar ya? Kerajaan di Jawa. Nah, itu jadi dari sini mereka bawa budaya ke Palembang. Jadi budaya ini, nah sekarang yang kita waris ini termasuk bahasa tadi. Makanya bahasa itu ada mirip dan ada bahkan yang sama dengan bahasa Jawa.
petilengan misalnya samun, sikil samun gitu. Sebutannya. Jadi kita tidak baca. Kita tidak baca mungkir bahwa wong Plembang itu misalnya dari Jawa, dari Demak. Demak itu ada di sana bukan di sini. Ya, Demak itu. Jadi mereka bawa budaya termasuk budaya Baso. Nah, alhamdulillah Baso ini sebenarnya Baso ini media ini misalnya di tahun 80-an sudah ada satu media di Plembang ini itu sudah membuat satu program yang namanya program Becerios. Oh Becerios. Tahu, Cek? Tahu dong. Tahun 80 itu. Becerios. 80. Iya, jadi Mang Amin pada waktu itu di antara yang senior-senior tuh kita paling kecil. Jadi di SMA itu kita sudah berbaso di TV itu. Sudah kita cerita tentang waktu itu, tapi bercerita tentang program pemerintah, apa itu masalah kebersihan. Pada waktu itu kan Palembang lagi trennya Palembang Bari dulu. Iya, Siaman Pindah dulu ya. Kemudian ada masalah KB yang 2 anak sudah cukup itu misalnya. Nah, ini kita cerita ke program pemerintah ini dengan bahasa Palembang yang berbaso itu. Nah, ini. Jadi bukannya misalnya lalu misalnya kalau ini misalnya cuman berapa uang yang nguasai bahasa ini itu tadi, kalau misalnya ditanya ke misalnya alhamdulillah kalau mak ini hari misalnya alhamdulillah sudah banyak yang baca bahasa Palembang nih yang berbahasa ini. Bahkan misalnya untuk mendukung misalnya program ini dewek misalnya di Palembang itu kakek akan ada program 1 hari berbahasa Palembang. 1 hari untuk berbahasa seluruh Palembang. sekolah ya. Seluruh komponen yang ada di Palembang ini misalnya apa ke Cek Rica sama Cek Pascal misalnya nak ke camat, nak ke kantor kepala kampung misalnya, nak ke wali kota. Harus itu berbahasa Palembang. mesti bahasa Palembang. Kalau niki ayun napi misalnya, ayun ngurus surat misalnya, ngurus pas badan itu KTP. Jadi nyebutnya pas badan bukan KTP. Tapi ini yang digunakan memang bener-bener bahasa Palembang yang lama. Iya, bahasa Palembang yang lama. Jadi yang berbahasa tadi itu 1 hari ada program. Program itu diiringi dengan misalnya masyarakatnya berbaju adat, lalu berbahasanya bahasa Palembang. Gitu. Kemudian untuk mendukung ini lagi, yang muluk bahasa ini lagi, agar misalnya merata masyarakat ini pacak misalnya bahasa Palembang, itu akan segera dibentuk kampung berbahasa. Nah, ini yang kita Iya, bahas itu Okel benar tadi. itu. Apa itu, Ma? Jadi kampung berbahasa ini kakek di sana sebagai kampung percontohan bahwa ketika ada misalnya tamu dari Jabo Negeri misalnya nak datang Jabo Negeri. Oke. Luar negeri kan? Nak datang ke Palembang sini misalnya nanya misalnya di mana kampung Baso, kita tunjuk ke kampung itu ada di kampung Depaten Lamo namanya. Depaten Lamo yang banyak pempek itu berarti Bang. Amun wong Palembang nian, sorry, yang hobi makan lebih tepatnya. sorry. Taunya kalau Depaten nyari pempek pemirsa. Kita belajar bahasa ternyata di sana. Ada kampung Baso. Bakalan ada Jadi di untuk sana. mendukung ini misalnya, kan ini tidak ada pacak dia tegak dewean misalnya. Cak itu. Ai serunya. Kaget katanya kan bakal ada sehari kita harus berbaju Palembang. Berbahasa berbahasa Palembang. Dari sekarang nak beli kamus sama beli songket berarti bahasanya. Mungkin bakalan ada kamusnya juga ya, Cek? Atau Iya, sudah? harusnya udah sih. Sebenarnya tuh beli kamus boleh misalnya ya. Atau misalnya yang paling gampang tuh nelpon Mang Amin. Cuman nelpon itulah, Mang Amin, ya? Apa itu? ketika kamu nelpon Mang Amin nanya dari Lunjuk ke Talang Kelapa. Apa tuh, Mang? Nak ngenjuk berapa? Kita tahan dulu pemirsa, masih banyak nih segala macam pertanyaan tentang berbahasa Palembang kita yang mulai nak dilestarikan lagi ini. Jangan kemana-mana, tetap sama kami di Halo Palembang. Terima kasih Mang Cek Bice dimanapun berada ya, balik lagi di Halo Palembang bersama kami ya, Mang Cek Pascal dan juga Cek Rica Aziz. Pemirsa, kami masih nak ngelanjut lagi obrolan kami mengenai bakso Palembang yang akan kembali digalakkan untuk dilestarikan ya. Nah ini ngomongin tentang mulok dulu Cek ya. Betul. Karena dulu kalau misalnya kita ngomongin tentang mulok, ada nggak pelajaran mulok Cek? Ada zaman dulu. Cuma zaman dulu itu muloknya masak-masak. Nah sama. Beda kan? Kami tuh kayak bikin kerajinan. Benar, bikin kerajinan. Terus apa, meronce ya, ya bikin apa sih ya, bikin packaging apa segala macam, masak, bikin telur asin. Nah, ingat nih aneh. Itu dicicipi we. Bener sekali. Nah, ini pertanyaannya mungkin untuk ini ya, Cek Edi ya. Iya, betul. Nah, ini apa sih sebenarnya pendidikan mulok itu, Cek? Ya. Baik.
MULOK itu adalah singkatan dari muatan lokal. Muatan lokal. Ya, jadi mata pelajaran muatan lokal. Jadi sering disingkat dengan MULOK. Nah, MULOK itu adalah mata pelajaran itu 1 minggu sebanyak 2 jam diajarkan di sekolah. Ya. Jadi 2 jam bergantung dengan jumlah kelas. Ya. Nah kemudian muatan lokal itu seperti yang Cek katakan tadi, Cek Rika katakan sama Cek Pascal katakan tadi. Jadi muatan lokal itu bisa diambil dari bahasa Palembang, bahasa daerah, bisa diambil masak-masak, bisa diambil dengan keterampilan atau anyaman. Ya. Jadi bergantung dengan kearifan lokal daerah setempat, apa potensi yang ada di situ. Nah dinikula bahasa itu didadaskan MULOK. Nah, dari situlah dijadikan MULOK. Nah, jadi tapi kearifan lokal. Tapi ngapo Cek Edi di zaman kan kalau Pascal tahu tamatan tahun berapa Pascal? Kalau itu SMA kan biasanya SMA ada tahun kan, berapa? 2016 tamatannya. Nah, 2016 Cek Rica itu sekitar tahun 2009-an lah ya, 2006 2009. Di zaman-zaman kami baik dari SMP pun itu muatan lokal lebih banyak masak terus menganyam segala macam. Nggak tahu kalau sekolah lain ya, ini apa Cek Edi ya. Nah, maksudnya tuh masih agak jarang pelajaran bahasa Palembangnya, itu nah. Betul. Ngapo lah? Baik. Dulu Bingen. Jadi Bingen tuh kurikulumnya beda. Jadi sudah tuh terkendala dengan masalah kebijakan-kebijakan. Gitu kan. Nah kita ini memang dulu belum ada. Dulu IPS itu kalau pelajaran IPS waktu SMA dulu itu ada pelajaran tata boga. Gitu kan? Ada tata buku hitung dagang dan seterusnya kan. Nah sekarang ini sejak dikeluarkan peraturan wali kota nomor 39 2023 itu, maka menguatkan tim penulis untuk terus menggiatkan untuk menyelesaikan buku muatan lokal bahasa Palembang ini. Nah, jadi ada semacam regulasinya agak beda waktu itu. Ya. Mengapa baru sekarang ini? Sebenarnya buku MULOK ini kami rintis bersama tim Profesor Judia dan kawan-kawan itu sejak tahun 2003. 2000 itu sudah ada cikal bakal MULOK bahasa Palembang ini. Jadi kalau dihitung tuh lebih kurang sudah 25 tahun sejak ada Perwali 2003 sekitar 20 tahunan sudah. Jadi alhamdulillah Pak Ratu Dewa mengeluarkan Perwali itu di 2023. Padahal buku ini dirintis itu sebelum tahun 2003. Jadi sudah 20 tahunan. Konsepnya terpendam lah ya 20 tahunan. Kami di Kecamatan Seberang 1 Kelurahan 340 Palembang waktu itu. Sejak tahun 2000 itu sudah mulai mensosialisasikan bahasa Palembang ini. Dari masjid ke masjid, dari suatu tempat ke tempat yang lain. Jadi mengajarkan bahasa Palembang ini. Nah, baru disahkan dan didadaskan dijadikan MULOK tahun 2023 nih. Disahkan, dimulai dipakai untuk tingkat SD dan SMP itu sejak bulan Juli 2024. Jadi tahun ajaran kemarin. Jadi sekarang ini sudah masuk semester genap sekarang ini kan. Nah, buku ini kan ditulis selama 1 tahun. Nah, itu. Ini ada contoh-contoh buku MULOK bahasa Palembang kita bawa. Sebagian kita bawa kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Karena kebanyakan dalam tas kami tidak cukup. Kalau dibawa kalau lagi berat ya. Tapi memang ini sudah tersebar di sekolah dasar juga ya? Sudah. SD, SMP. SMP. Ya. Untuk SMA ini sudah ada semacam rambu-rambu kan. Kalau pacak diteruskan lah sampai SMA kan. Tapi kita masih menunggu. Pada dasarnya tim bersama Ibu Profesor Judia itu kan, Hajah Hoiria, Mas Andi Saripudin, itu sudah siap sebetulnya. Kalau umpamanya ada regulasi yang mengeluarkan itu, kita siap mengerjakan itu untuk tingkat SMA. Malah ini sekarang ini baru ada rambu-rambu juga, kan baru kelas 3, kelas 1, kelas 2 kan belum, itu kan. Nah, jadi tim ini pada dasarnya siap. Apa yang asal ada regulasi dikeluarkan, ada dasarnya, kita siap mengajukan itu bersama. Bukunya ada dan inilah sudah berjalan sudah berjalan. Jadi buku ini bukan sekedar
sekedar retorika, berarti sudah ada faktanya, sudah jadi buku ini. Oke, baik. Nah, Mang Amin sebagai tokoh budaya Kota Palembang ya Mang, sebelum adanya Perwali ini keluar nih secara praktek kan berarti kan yang memang harus kita lakukan nih sekarang. Konsepnya kan mendem lamo. Nah, dari zaman dulu waktu masih di konsep Cek Rica yakin Mang Amin juga pasti sudah melok juga kan dari selama itu Cek itu. Nah, untuk Mang Amin dewe sebagai tokoh budaya, apa upaya-upaya dari tokoh-tokoh budaya di Kota Palembang untuk tetap melestarikan zaman dulu yang belum ada perwalinya, itu nah, Mang Amin. Bebaso ini itu tadi, yang pertama tadi tahun 80 itu sudah ada TV yang menyiarkan Bebaso itu dengan judulnya Beterios. Kemudian organisasi-organisasi tertentu, organisasi pemuda sebenarnya ada KKP, ada Palembang, dan organisasi-organisasi Mangcek Bicek misalnya pada waktu itu kami sudah menggunakan artinya berkomunikasinya itu sudah Bebaso Palembang. Itu ya, Bebaso Palembang. Dan kemudian di awal ngeluncur ke Mulok ini sebenarnya itu narasumbernya Mang Amin di Hotel Santika situ. Jadi diminta oleh tim itu pada waktu itu menjadi narasumber. Artinya Baso Palembang, Bebaso itu misalnya yang disebut Bebaso itu tuh Mak Manonian misalnya. Dialek Mak Mano, ini Mak Mano. Tapi itu tadi kelemahannya karena tidak segala wong misalnya pacak Bebaso ini, maka dia perlu sosialisasi yang terus menerus. Jadi wong pacak misalnya karena Baso Palembang itu dewek sebutan dengan tulisan itu jauh nian beda. Jauh bedanya. Ya. Apakah ada aksara-aksara tertentu juga jadi yang beda? Jadi ini misalnya dia ini kan gadis Palembang ya. Gadis Palembang. Gadis wong Palembang. Iya. Gadis Palembang itu pakai baju kurung. Baju kurung itu kalau tulisannya KURUNG jadi kurung. Kurung. Oh iya. Benar ya? Betul. Kalau dia ditulis dengan KORONG jadi korong. Korong. Jadi bujangnya pakai baju belah bulu. Bulu itu kalau ditulis dengan BULU jadi bulu. Kalau BOLO jadi bolo. Bolo, iya benar. Nah itu artinya tulisan itu amat sangat misalnya tergantung apakah misalnya yang bersangkutan yang maco ini biasa misalnya berdialog dengan bahasa Palembang apa tidak. Oke. Ada aksennya juga. Ada pergeseran. Bahasa ini di Palembang ini sesungguhnya ada pergeseran. Pecah misalnya ini. Contoh misalnya kamu sekarang lebih cenderung dengan ngomong biso kan daripada pacak. Iya benar, biso. Bisa ada biso. Nah, makanya uji Mang Amin, kalau kamu nak pinter, belajarlah dengan ulo kobra. Nggak bocah tuh? Karena biso. Karena banyak biso. Masa aku lojok sih? Benar. Iya benar. Biso ya. Kamu kaget keluarnya sana misalnya, ngomong misalnya pacak itu sudah hilang. Ke jero itu, nah ini jero misalnya. Jero itu misalnya sudah diganti dengan dalam. Jero itu kalau tulis anyo JORO jadi jero. Jero itu kapok. Kata orang Jakarta itu kapok. Jakarta. Bagi macam mana? Itu ya. Jadi mangko itu gampang-gampang susah itu nah. Bahasa Palembang itu sebenarnya gampang-gampang susah. Apalagi misalnya kamu mulai nak bebaso misalnya. Kalau ketika misalnya si keuang, ketemu si keuang misalnya bertanya misalnya, "Ayun ke pundi niko?" Nah, apa itu? Nak ke mana kau? Ayun ke pasar. Dia lagi dia, "Ayun numbas napi." Numbas napi. Nak ke pasar, nak beli apa? Numbas bawang abang misalnya, pinten kilo. Berapa kilo? Nah, itu dia. Sudah baca. Karena uang-uang di luar Palembang pun kebanyakan mikir dan berpersepsi bahwa bakso Palembang tuh isinya ogalo. Padahal kalau kita dengar yang aslinya, ternyata banyak banget kosakata yang yang kita tidak tahu dan tidak semuanya pemirsa. Kalau Mang Amin jadi Mang Omon ya. Ogalo ya. Oke, baik. Nah, Cek Edi, ini kan kita sudah bawa buku-bukunya. Boleh kita minta zoom in sama kameramen kita? Kita nak nyingok isinya, boleh dibuka langsung? Boleh. Sama Cek Edi langsung boleh. Bisa langsung sekalian dijelas ke isinya apa baik dari yang paling basic lah. Ini kalau misalnya kita lihat dari covernya ini bagus juga, Cek. Lucu ya, warna-warni. Betul, nah, boleh.
Ini buku bahasa Palembang, Leser Bebaso Palembang. Nah, leser, apa itu leser? Leser itu benar. Oh, benar. Oke. Leser. Jadi Piranti kelas 7, kami bawa 3 buku contohnya ya. Nah, ini kelas 7. Jadi isinya ini, kita jenguk daftar isi. Nah, ada bacaan, gitu kan. Nah, ada bacaan, ya. Nah, kemudian sudah bacaan, ada artikelab. Bacaan itu membaca. Oke. Artikelab itu arti kata, vocab. Oh, vocab. Kosakata. Kosakata, baik. Jadi reti, ya, reti klub. Jadi reti klub, reti itu arti, klub itu kata. Jadi arti kata, kosakata. Kemudian struktur. Nah, struktur kita tunjuk tando itu. Kita jelaskan masa tando itu. Struktur. Ya. Kemudian nyusun kalimat. Disusun kalimat itu dipisah kata-kata diacak gitu hingga jadi kalimat gitu, sebagai latihan. Kemudian pragmatik. Apa itu? Berbicara, berkelab. Nah, misalnya sinten naminiku perkenalan. Sinten kulo nami misalnya Cek Rika. Di pundi pedalamannya, di mana alamatnya. Memang bahasa ini Ceknya pakai bahasa Palembang ya? Ya, pakai bahasa Palembang. Jadi sedantennya di juru buku niki, sedantennya pakai bahasa Palembang. Bahasa Palembang. Pakai bahasa Palembang karena bahasa Palembang memang yang kita kita metu ke bahasa Palembang kan. Betul. Karena itu memang waktu pertama kali dipakai buku ini memang banyak pertanyaan masyarakat, terutama wali-wali siswa itu. Termasuk kulo, Mangamin, itu ditaken di telepon kan. Ini cara terjemahkan ini. Anaknya nih kan bertanya sama bapak dia tidak ngerti kan. Iya. Tanya dan neneknya. Ada juga yang datang ke rumah kami, tidak hitung lagi jumlahnya itu. Ngajak anaknya, kadang emaknya, kadang bibiknya, kadang pembantunya diajak ke kelompok kulo ini. Apalagi nama PR Karena ditugas oleh guru. Nah, aku lanjutkan dulu. Ini kelas 7 kan. Kemudian kelas 8 ini. Jadi Profesor Juhdia, kemudian Hajah Hauria, kemudian Kulo Dewe, kemudian Kemas Haji Andi Seripudin, dan psikologi Raden Abdul Aziz Hon yang padem itu. Jadi wong limo nulisnya yang padem sios. Ya. Jadi Mang On yang meninggal itu jadi diganti oleh anaknya Maman sekarang bergabung dengan tim. Ini kelas 8. Kelas 8 ini sama isinya. Ya. Ada bacaan. Jadi kita konsistennya macam itu. Jadi ada bacaan, kemudian bacaan ada artinya, kemudian sudah ada artinya kita strukturnya, kemudian nyusun kalimat, terus pragmatik, dan ada lagi sastra daerah. Nah, sastra daerah ini kita kearifan lokal. Jadi di Palembang ini kan banyak cerita-cerita misalnya Antu Banyu. Oh iya benar Nian. Jadi menarik kalau dibicarakan kan. Kaki anaknya bertanya dengan bapak dan emaknya apa Antu Banyu itu Pak. Karena kita juga caknya mulai tergerus. Kan apa dunia, apa hidah, apa mitos baik kan. Nah, itu warisan Palembang. Nah, jadi banyak cerita-cerita ini. Ada juga cerita tentang keagamaan, ada tentang makam-makam di sini disampaikan dalam buku sejarah ya. Pokoknya yang wenten di Palembang ini kita masukkan di buku niki. Tapi yang menjadi pembeda dari kelas 7, 8, 9, kalau misalnya kita ngomongin matematika kan mungkin lebih susah nih cara ngitungnya. Nah, ini pembedanya apa dari kelas 7, kelas 8, kelas 9? Sifatnya relevan. Jadi kita sesuaikan dengan kemampuan siswa itu. Jadi kalau untuk kelas SD mungkin agak kita rendahkan dikit pemahamannya. Untuk kelas 5 kita naikkan dikit dan seterusnya sampai kelas 9. Jadi pemahamannya kita sesuaikan dengan kondisi siswa itu deh. Intinya belajarnya benar-benar tapi cara bacanya sama, Ya. Misalnya tadi yang dikatakan mengamin itu misalnya kata putih. P-U-T-I-T. Putih. Ya. Itu bahasa Indonesia putih itu pakai H. Putih. Ya. Tapi kalau bahasa Palembang tidak nyebutnya putih. Putih. Makanya kita tunjuk tando di situ, tando topi itu balik. Iya. Kalau ada penanda itu. Ada penandanya. Pemirsa kalau kata Mang Amin tadi dibilangnya memang apa sih namanya kosakatanya beda antara yang lisan dengan tulisan. Cak ini tulisannya gugu, bacanya kan gogo. Kurang lebih cak itu. Dan itu memang
ado ininya, ado kayak semacam apostrofnya di atas nih pemirsa. Nih, ada tulisannya besadi. Bacanya apa, Mang? Kalau Besade. Besade. Kalau ada yang Chinese-nya deh gitu ya. Ya, jadi bacanya itu kan. Jadi besadi. Besadi itu berjual. Oke. Gitu kan? Boleh dilihat pemirsa. Udah di besadi, zoom in nih. jual. Jadi memang bakso Palembang ini idak pacak kita basing-basing. Nah, itu begitu nyingok kata-katanya, kita jengok oh ini baconya besadi atau gugu. Bukan ternyata pemirsa. Baconya lain. Harus memang ada yang ngajarinya. Itu ya. Nah, Pucuk, tulis pucuk, P-U-C-U-C. pucuk jadinya. Pucuk. Pucuk. Pucuk itu ada dua, ada pucuk di atas, ada pucuk yang daun nipah itu untuk iya, ngocek itu. Yang untuk rokok itu, yang isi tembakau itu. Benar. Jadi pucuk itu P-U-C-U-C. Bacanya kalau kita baca pucuk, Pucuk berarti pecah. pucuk yang daun nipah tadi. Iya, benar. Pucuk teh juga Kalau pucuk, kan. jadi kita njuk tando, pucuk njuk tando itu kan. Jadi macamnya pucuk itu berarti di atas. Di mana dia di pucuk? Tidak di pucuk. Atau di pucuk. Tambah kerok bahasa Palembang. Maka itu tim penulis bersama dengan Diknas Pendidikan Kota pada waktu itu Pak Ansori kalau tidak salah. Sekarang Pak Amran. Kemudian bekerja sama juga dengan tim penerbit dari Jakarta itu telah sepakat untuk menggandakan buku nama cetak. Lalu legalitas standing itu ada di Dinas Pendidikan Kota Palembang. Makanya berapa bulan yang lalu untuk menyamakan persepsi cara mengajarkan mulok bahasa Palembang ke sekolah, maka dikumpulkanlah guru yang mengajarkan mata pelajaran bahasa Palembang ini di UIN. Jadi kulo, Bang Amin, dan ada narasumbernya. Supaya sama macamnya tuh. Misalnya DD, Didi, tulisannya Didi, tapi cara bacanya Dede. Dedenya, bukannya. Kalau Didinya, nah Didi nama wong. Ya, nama wong bisa kayak mengacu hal yang lain. Nah, yang inilah yang disepakati. Enggi. Tulisnya enggi, bacanya enggi. Itu kita tunjuk tanda enggi. Itu kan. Jadi engge, ya gitu kan. Kemudian apa lagi? Ada yang mantap dia wikan, ya tetap WIWKAKN, wikan. Ya. Kalau misalnya apa lagi? Misalnya alit, tetap dia ALIT, alit. Jadi dia tuh ada yang macam tetap, ada yang macamnya lain tulisan, lain melafalkannya. Lain juga kita. Jadi bahasa ini sifatnya pacak nulis, pacak maco, tahu arti. Tahu pacak ngunohnya juga. Nah, itu kan prinsip bahasa macam itu. Jadi pacak nuliskan, tahu dengan artinya, ya, tahu dengan maconya, pacak ngunohnya keju kalimat. Nah, maka jadilah dia sebagai alat komunikasi, alat berkelab. Dan itulah kita pacak ngomongnya secara fasih Betul. ya. Baru ngelihat dikit ya tadi tando-tandonya. Tando-tandonya acaknya pacak pas kapan disebut salah ngomongin pemirsa. Salah penyebutan, salah artian juga ya kan. Nah, habis ini kita masih nak bercerita lagi, bercerios tadi pemirsa ya, bukan bercerita. Habis ini kita masih nak belajar lagi dengan Cek Edi dan juga Mang Amin tentang berbahasa Palembang yang nak kembali dilestarikan ini. Jangan kemana-mana ya pemirsa ya, tetap sama kami di Halo Palembang. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Palembang bareng aku Mang Cek Pascal dan juga aku Cek Rica Aziz. Kita masih nak nyambung ngobrol lagi dengan Cek Edi dan juga Bang Amin yang merupakan orang-orang di balik yang menjaga bahasa Palembang tetap dibudayakan sampai saat ini. Nah, kalau tadi kita tuh ada bahasan off air dikit ya, Cek. Apa tuh? Ternyata ada garapan Al-Qur'an terjemahan bahasa Palembang, Cek. Oh iya benar, selain buku-buku ini. Ini Cak Mano caronyo masyarakat tuh misalnya kayak terbantu ya, itu pentingnya apa juga maksudnya dari adonyo Al-Qur'an dengan terjemahan bahasa Palembang itu. Jadi dadasnya mak niki. Pakai bahasa. Jadinya mak ini. Kita agak was-was dan waspada. Jadi Quran bahasa Palembang itu sebenarnya Quran tuh tetap bahasa Arab. Ya. Jadi bahasa Arab, tafsir itu bahasa Indonesia. Dari bahasa Indonesia kita terjemahkan ke bahasa Palembang halus tadi. Tafsirnya ya. Dasarnya macam ini. Ini adalah proyek waktu itu Pusat Penelitian dan
Pusat Penelitian dan Pengembangan Bahasa dari Kementerian Agama. Pada saat itu Menteri Agamanya Fahru Rozi. 2018 kerjasamalah dengan UIN Raden Patah. Jadi di bawah Ibu Profesor Hajah Judia, kemudian Ibu Dr. Haja Nur Fitriana, kemudian Pak Profesor Rizan, kemudian ke Mas Andi Saripudin, kemudian Haja Khoiria, gitu kan. Nah, kami bersama tim itu menerjemahkan. Jadi menerjemahkan itu lebih kurang 2018, 2019, lebih kurang 2 tahun. Oh, artinya ini sudah ado ya? Sudah ado. Jadi 2018 itu mulai bekerja, 2019 divalidasi. Ya. Diseminarkan, dibahas bersama pakar-pakar bahasa Arab, pakar bahasa Indonesia, pakar budaya termasuk Mang Amin. Jadi yang dikatakan Mang Amin tadi benar, kita berapa kali seminar di hotel-hotel yang ada Kota Palembang ini. Bahkan pernah juga kami itu nginap waktu itu di hotel itu membahaskan, termasuk juga Yai Bek, semoga Yai Bek lekas sembuh karena saya sakit Yai Bek. Ya. Dr. Andes Abdul Azim Amin, kemudian Pak Alfi, Profesor Alfi, pokoknya kerjasama. Jadi kami merumuskan itu lebih kurang 2 tahun. Nah, menurut Profesor Etno, itu seorang peneliti bahasa, bahwa jumlah daerah yang ada di Indonesia ini itu ada 715 bahasa daerah, kabupaten kota yang ada di Indonesia ini. Itu menurut penelitian dia. Jadi kita literasinya ke situ. Dari 715 itu baru ada 26 yang menerjemahkan Quran ke bahasa daerah, bahasa Palembang Alus tadi. Baru ada 26. Kita sudah masuk di dalam 26 itu. Pada saat itu kalau tidak salah masih urutan di bawah 20. Sekarang sudah 26. Ya. Jadi diterjemahkan ke dalam bahasa daerah, bahasa halus itu jelas butuh pengkajian, jangan sampai salah menerjemahkan. Ya. Jadi Quran bahasa Palembang itu sekarang ini sudah ada, cuman cetaknya terbatas, baru ada lebih kurang di bawah 100 yang belum dijual secara massal ya, berarti tidak jual secara massal itu. Dibagikan oleh Kemenak waktu itu, jumlahnya terbatas karena hak mencetak itu bukan dari kita. Kita sekedar tim kami ini kerjasamanya sekedar menulis dan kami sebagai editor. Ya, jadi ada penulis, ada penelaah, ada validasi, dan kami sebagai editor di situ. Editor itu mengedit yang mana kita rapikan. Kemudian dari belum sampai 100 ini, berapa kali kita dapat temuan sudah kita usulkan supaya diperbanyak buku ini. Banyak masyarakat antusias dengan keberadaan Quran bahasa Cak mana nian bentuknya itu. Nyingok Cak mana nian. Ya, cuman karena tas kami tidak muat sama Quran tadi kan, jadi kami bawa cuma 3. Jadi itu Quran bahasa Palembang itu diterjemahkan. Jadi ada bahasa Arabnya, ada bahasa Palembang halusnya. Lalu itu bentuknya seperti itu, dia tetap 30 juz. Jadi ini kerjasama antara UIN dengan Kementerian Agama pada saat itu, dan sudah di launching. Nah, ini kami tambahkan lagi. Pada waktu kami audiensi, ya, Profesor Judia, Haja Huria, Andi Saripudin, dan Maman, kami kulo sambil Mangamin juga Rawu di situ, hadir di situ. Rawu itu hadir, datang ke situ. Itu sudah mendapatkan semacam hal-hal yang positif dari Pak Ratu Dewa. Bahwa Quran bahasa Palembang ini kaget bakal dicetak. Kita 200, kalau tidak salah 250 atau macam itulah jumlahnya itu. Berarti sebenarnya memang akan digandakan. Kalau tidak salah jumlahnya itu mereka jadi souvenir berarti, Cik Edi. Bakal dijadikan cenderamata souvenir. Dan juga bakal dibagikan di tiap-tiap kecamatan supaya dilestarikan itu. Karena hal menarik ini. Jarang-jarang terjemahkan Quran ke dalam bahasa Palembang halus itu. Karena bukan hal yang mudah itu. Bayangkan baru 26 dari 715 bahasa daerah yang ada di Indonesia ini.
Itu menurut Profesor Etno yang kami baca Biasa, literasi ya. itu. Jadi Menarik, ya. kaget kalau misalnya ada para pelancong, para turis, misalnya kan siapa tahu kaget suatu saat itulah sudah dicetak lebih massal lagi Ya. ya, Cek, dia. Yang sudah disebarluaskan ya. Betul, Sebarluaskan. pacak nyingo souvenir, oh di Palembang ada Quran yang terjemahannya bahasa Palembang. Terjemahannya Kan bahasa luar biasa. Palembang, ya. Nah, Bang Amin, karena kita ini durasi ya, kita lah masuk ke segmen ketiga dan juga lagi closing. Ini mungkin terakhir Bang Amin, harapan Bang Amin sebagai tokoh adat dan juga budayawan Kota Palembang itu. Apa harapan Bang Amin dengan adonyo menggalakkan lagi tradisi bebaso Palembang tapi yang benar-benar baso bingen banget ini Bang Amin. Oke. Jadi Mbak ini tadi kita ngomong masalah Quran. Yang jelas pertama misalnya harapan kita ke depan bahwa yang Quran ini misalnya perlu adanya sosialisasi ke tiap masjid. Paling kalau misalnya Quran itu kaget jadi dibagi pada tiap-tiap masjid, itu harus ada sosialisasi. Artinya pengajaran cara misalnya membaca tulisan misalnya bebaso tadi. Kalau tidak tuh Quran itu diterima didudukkan misalnya di rak sudahlah. Sudah lupa. Pengennya tuh dibaca bener. Dibaca. Jadi diajarkan ya. Ada yang harus yang menjadi sukarelawan di sana. Yang dengan ikhlas mengajarkan bahasa Palembang ini. Kemudian misalnya mulailah misalnya dari diri dewe, itu yang disebut dengan bahasa Arabnya ibda binafsik, itu memulai sesuatu itu dari diri sendiri. Jadi dari diri kita dewe ini dulu mulainya, misalnya mana misalnya dengan yang lebih tua kita bebaso, dengan yang sama-sama sepantai kita bebaso, misalnya kan ketika bertemu misalnya bebaso. Apa di Palembang itu dewe sebenarnya ada spesifik sekali misalnya, karena banyaknya hadir wong-wong dari luar Palembang ini, khususnya dari Sumatera Selatan. Jadi kalau kita misalnya tegak di pasar 16 itu, simpang itu, ketika si wong dengan wong lain dialog misalnya, ada yang nyaponya nak kemana, ada nak kemana, ada nak kemana, ada Hagadipa, nak kemana pun ada yang berlagu. Nak kemana kamu? Benar ya? Betul. Nah, itu dia. Jadi oleh karena itu dengan multi ini, maka Palembang itu harus ada bahasa yang diunggulkan istilahnya. Yalah, karena Palembang ini sebagai ibu kota Sumatera Selatan, pintu gerbang budaya, pintu gerbang pariwisata Sumatera Selatan, maka bahasa yang kita mbek itu tadi, bahasa Palembang berbahasa tadi. Dan bahasa Palembang ini untuk menjadi catatan kita sama-sama, bukan punya wong Palembang bae, punya wong yang ada di kota Palembang ini. Jadi wong-wong yang datang ke Palembang ini diaturilah belajar bahasa Palembang berbahasa. Oke, baik. Bagus pacak lestari ini. Benar. Kalau cuma si kok dua baik tidak jalan. Nah, makanya program ini ya. Di setiap misalnya kesempatan, baik dia di Bujang Gadis Palembang maupun di misalnya Cek Bagus Cek Ayu, itu diajar ke bahasanya. Misalnya mereka misalnya ngerti misalnya, oh ini bahasa. Minimal ada beberapa kosakata yang diketahui ya Bang ya. Memang iya Cek ya. Kalau memang bahasa Palembang ini pengen panjang, ya adanya sosialisasi tadi ya. Benar baik dengan sekali. tadi ada pageant-pageantnya yang disosialisasi dengan adanya buku ini. Jadi dari segala sisi ya. Dan ini dia kan, buku ini kan sudah diedit sedemikian rupa. Quran tafsir itu juga mudah-mudahan misalnya kalaupun ada kaget misalnya kesalahan, kelemahan di sana tuh dikit nih misalnya. Kita istilah kerennya tuh meminimalisir. Meminimalisir, jangan sampai ada kesalahan Oke, baik. Untuk dari CED Dewe ini sebagai tim penulis Mulok Baso Palembang ini, apa harapannya ke depannya untuk program ini? Jadi harapan kulo untuk generasi yang amal anom niku, jadi harapan aku untuk generasi menerus, generasi muda, supaya Baso Palembang ini sedikit-sedikit, marilah kita mulai bebaso. Karena bahasa Palembang ini tidak dituturkan dengan bahasa nyegak-nyegak. Sinten nama niku? Tidak macam itu. Sinten nama niku? Dia lemah lembut. Jadi akhlak di situ. Diutamakan akhlak. Jadi wong itu tidak ada bebala dengan bahasa Palembang ini. Itu kan? Dan juga mengukur tentang penghormatan kita kepada orang tua. Itu bahasa Palembang ini, bahasa Palembang halus ini. Kemudian harapan kulo ke depan supaya setiap masjid atau musola, kalau ada acara-acara yang sifatnya keagamaan, misalnya peringatan Maulid, misalnya Isra Mi'raj dan lain sebagainya itu, supaya sari tilawahnya itu disisipkanlah pakai bahasa Palembang. Jadi sudah ngaji,
pakai bahasa Palembang, kan pendek-pendek baik dia itu kan. Nah, itu kan. Itu salah satu kita untuk melestarikan. Yang kedua, untuk melestarikan bahasa Palembang ini juga supaya setiap ya dinas, kantor camat atau kantor kelurahan, mari sedikit-sedikit kita berbahasa Palembang. Kalau tidak tahu betaken, sami kulo, sami tim, sami mengamin, kata niku kan. Banyak ada yang jumlah kan. Nah itu salah satu. Kemudian untuk event-event, misalnya ada lomba-lomba atau kita sebagai pembawa acara seperti Pal TV bagus sudah itu. Tinggal kalau diselipkan dengan bahasa Palembang nih mungkin tambah menarik gitu kan. Itu kan. Nah itu salah satu kita untuk melestarikan bahasa Palembang ini. Jadi kalau tidak tahu yang maler anom, yang masih muda bertanya, betaken sambil yang sepuh, itu kan. Jadi sifatnya saling misi-misi sehingga lestari bahasa Palembang ini. Bahasa Inggris tetap kita kuasai, kalau bahasa Indonesia kita utamakan. Tapi apa yang kita punya tetap kita lestarikan terus. Jadi setidaknya wenten sios sari lah untuk berbahasa Palembang ini. Mudah-mudahan Pak Wali Kota kita nonton siang kita ini bisa menerapkan suatu surat edaran supaya mulai ada giat bahasa Palembang gitu. Bahasa Palembang. Lebih lengkap lagi pasien juga pasien Palembang. Atau sebulan sekali atau 2 minggu sekali itu silakanlah, itu karena hak prerogatif Pak Wali Kota. Jadi itu mungkin harapan kulo ke depan, sedikit-sedikit marilah kita pakai bahasa ini supaya dia tidak punah. Tetap lestari. Ya, karena buku ini sifatnya abadi kan. Nah, mudah-mudahan kedepannya bisa ya nanti kita sempurnakan lagi, kalau ada kelemahan-kelemahan kita perbaiki lagi. Mungkin itulah harapan kulo nih. Mungkin itulah harapan kami. Dan semoga program ini benar-benar jalan ya pemirsa, karena kan sudah lengkap, Qurannya sudah lah dicetak, buku-buku juga dari kelas 7, 8, 9 lah sudah ada. Dan terus kemudian tadi katanya ada program nak naik ke SMA lagi. Kami doakan ya Mang Cek. Itu bisa jalan ada dan kampung bebaso juga. Nah, ada kampung baso juga, jadi kayak jalan galo-galo. Jadi kita akan selalu tiap hari terdengar bahasa Palembang yang halus. Jangan benar kalau kata Cak Edi tadi, wong taunya bahasa Palembang ini kasar. Ida, kalau bahasa Palembang yang kerajaan, bahasa Palembang yang halus itu ngomongnya juga halus ya. Oke, bahasa Palembang tinggi ya. Kalau kromo inggil kalau Jawa. Sari-sari. Nah, bahasa sari. Itu kan. Jadi misalnya alit itu bahasa halusnya. Oke. Kalau kecil bahasa Indonesia ini. Kalau kecil bahasa sari-sari. Kalau ini kecil itu kan bahasa sari-sari. Bahasa halusnya alit, bahasa Indonesianya kecil. Itu contohnya. Baik. Terima kasih Nian Cak Edi dan Mang Amin sudah berbagi informasi, sudah berbagi banyak Nian segala macam pengetahuan ya pada tentang bahasa Palembang ya. Tentang bahasa Palembang. Pokoknya semoga kedepannya bahasa Palembang, pokoknya dengan budaya-budaya atau warisan yang ada di kota Palembang ya, semakin itu tetap maju, semakin lestari, ya? dilestarikan dan kita semakin paham budaya kita yang asli, yang mengakar cak mano. Itulah juga fungsinya Halo Palembang pemirsa. Ngapo acara ini dibuat dengan bahasa Palembang, tidak berbahasa Indonesia, padahal talk show kan itu nak melestarikan budaya Palembang. Habis ini kami nak belajar pemirsa. Kami buka dulu bukunya. Jadi kakek ada sikok 2 kata yang sudah kami bisa omong ke kakek. Pulo tadi. Wenten ada. Oke, baik pemirsa, jangan lupa untuk selalu saksikan Halo Palembang setiap Senin sampai hari Sabtu cuma di Pal TV dari jam 9 sampai jam 10 pagi. Akhir kata aku bicara Cak Aziz. Dan aku Kulo Mang Pasce. Dan Kulo. Ya. Maklum amatir ya. Kulo sami Cek Eka. Iya, Mang Cek Pascal gue pamit ya. Dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.